Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Titin. Selamat pagi, Bu. Ini saya Ya, ganggu waktunya nggak, Bu? kebetulan saya baru selesai mengerjakan administrasi saya. Em, saya punya waktu luang yang cukup panjang hari ini. Ada apa ya, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Iya, begini, Bu. Saya itu ada sesuatu yang ingin disampaikan sama Ibu. Ya, Ya. karena Ibu ada waktu, makanya saya Mm-mm. kesini sama Ibu. Jadi, saya kan baru punya bayi ya, Bu. Mm. Nah, eh, datang ke sekolahnya itu suka siang, karena Oh kan gitu. nunggu dulu yang ngasuhnya. Mm. Nah, saya suka izin ke kepala sekolah. Mm. Kemarin-kemarin masih sempat diizinin, cuman Mm. pas waktu nge-WA yang tadi pagi, Pak Mm. Kepalanya Mm. kayak yang gimana gitu. Jadi saya pengen ngobrol nih sama Ibu tentang masalah saya. Bisa Bu, ada waktu? Boleh, Bu. Kebetulan saya luang. Kita bisa apa sharing-sharing santai ya, Bu ya. Kita pindah Iya, aja ya, iya. Bu, ke ruang sebelah biar kita lebih santai ya, Bu ya. Ya, Oh, baik Bu. ya, ya. Gimana Bu Titin? Tadi katanya mau bercerita. Coba kalau boleh saya dengar apa sih yang sebenarnya menjadi apa yang mengganggu perasaan Bu Titin hari ini? Iya, jadi kan saya itu baru punya bayi, ini kan baru masuk ya Bu. Nah, Mm-mm. saya itu tuh nggak pengasuh, pengasuhnya itu sudah saya suruh jam 6 ke rumah, tiap ke rumah jam 7 lebih aja. Jadi kan saya nungguin dulu pengasuh. Nah, tiap kali terlambat, saya suka Ya. nge-WA ke kepala sekolahnya. Bapak, maaf nih saya terlambat hari ini karena pengasuhnya terlambat gitu. Kalau pertama-pertama bapaknya ngizinin, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Mungkin karena keseringan, jadi bapaknya agak gimana gitu ke sayanya. Mm-mm. Dan karena kan memang sayanya juga merasa punya salah ya Bu ya sama bapaknya karena Mm-mm. sayanya Mm-mm. sering terlambat. Nah, Mm-mm. gimana ini Bu ya? Ya, eh, kira-kira selama ini apa ya apa yang lebih dominan membuat Bu Titin itu selain tadi ya anak karena menunggu pengasuh, mungkin ada faktor lain nggak selain pengasuh yang membuat Bu Titin terlambat datang ke sekolah? Nggak ada sih, itu saja. Karena kan di rumah tidak ada siapa-siapa Mm-mm. ya. Karena Mm-mm. suami juga sudah berangkat bekerja. Jadi di rumah Mm-mm. saya sendiri. Jadi ya nungguin pengasuh. Gitu. Mm-mm. Makanya Oke. sering terlambat, Bu. Baiklah ya Bu. Kalau tadi saya mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, Ibu akhir-akhir ini sering terlambat dikarenakan pengasuh yang telat datang ke rumah. Ibu sudah memberitahukan kepada kepala sekolah alasannya, tetapi kepala sekolah merasa bahwa terlalu sering. Betul begitu, Bu? Iya, betul, Bu. Mhm. Oke. Nah, eh, kalau kalau boleh tahu ya Bu, selain hal tersebut, apakah kondisi apa namanya kendaraan menuju ke sekolah juga menjadi penghambat Bu? Kalau kendaraan tidak, Bu. Karena kebetulan sekolah saya dekat. Jadi 10 menit juga bisa sampai ke sekolah. Karena saya bawa Oh kendaraan begitu. pribadi, Bu, kalau ke sekolah. Mungkin selain pengasuh, ada tidak Bu kira-kira yang bisa dititipi sebelum pengasuh datang? Mungkin ada keluarga yang dekat dengan rumah? Oh iya ya, Bu. Saya ada tetangga sih, cuman tetangganya Mm-mm. Mm-mm.
orang itu karena dia juga punya anak kecil. Tapi bisa saya titipkan ya ke keluarga saya, ke kakak saya. Cuman memang rumahnya agak jauh dari saya. Betul betul Ibu itu. Agak jauh Iya gitu bisa ya, Bu. dijadikan. Nah, oke. Berarti eh, tadi kita sudah punya satu solusi ya Bu ya, bahwa bisa dititipkan dulu. Kira-kira nih Bu, apa namanya, apalagi yang bisa dilakukan supaya misalkan ketika apa namanya pengasuhnya ini datangnya terlambat, ibu bisa segera berangkat ke sekolah. Kan tadi sudah ada yang dititipi. Nah, kira-kira kan tadi jaraknya agak jauh ya Bu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu supaya bisa datang tepat waktu ke sekolah? Kayaknya saya mau nitipin aja ke kakak saya deh, karena kan kakak saya Mm-mm, di rumah, meskipun dia mm-mm, punya anak mm-mm, kecil, tapi kan kalau mm-mm, dititipin sebentar, karena pengasuh saya datang itu mm-mm. jam 7 lebih terus. Nah, Oh mungkin begitu, nanti saya iya. berangkat ke sekolah, Mm-mm, iya. Jadi mm-mm. pengasuh saya bisa datang ke kakak saya, karena yang ngasuh di rumah saya. Itu sekalian nitip kunci juga ya Bu ya. Iya Betul betul betul. Bu. Iya. Tapi Bu, saya juga sedikit penasaran ya Bu. Kira-kira itu Iya. yang pengasuhnya itu alasannya sering terlambat apa ya Bu? Ya itu makanya kalau yang kemarin-kemarin selalu bilangnya itu bikin dulu apa namanya, Hmm, ada aja alasannya. Bikin hmm, sarapan dulu buat yang hmm, kan dia punya anak SMP. hmm, hmm, Kemudian eh, dia kan nggak punya apa namanya kendaraan, nungguin hmm, dulu kendaraannya. hmm, Kemudian hmm, kalau nggak terlambat itu dia suka hmm. dianterin sama suaminya ke Oh sini, begitu. kan pernah nggak terlambat. Hmm, Iya, tapi kadang suaminya kerja gitu katanya, kan hmm, kerjanya itu pagi-pagi ya, padahal kalau saya sudah bilang ke hmm, pengasuhnya, ya udah hmm, ibu pagi-pagi aja ke saya. Dia hmm, bilang saya belum mandi belum apa, nggak hmm, apa-apa hmm, bu, mandi di rumah saya aja, siapin bajunya apa gitu, hmm. tapi Oh, ada aja alasannya teh nantinya teh gitu. oke Bu. Kan tadi kita sudah menemukan ya Bu solusinya. Yang pertama itu apa namanya? Ibu akan menitipkan ke kakak kakak ibu ya tadi ya. Lalu eh, nah untuk menitipkan ini mungkin ibu bisa bisa lebih pagi ya Bu ya eh, berangkat untuk menitipkan ini. Iya, bisa lebih pagi karena kakak saya di rumah terus sih. Ya, siap gitu ya Bu ya. Nah, Ibu tadi kita sudah berbicara gitu ya. Kita sudah menemukan ternyata yang menjadi apa namanya alasan mengapa persoalan yang Ibu alami muncul itu yang pertama karena yang mengasuh bayi Ibu itu suka datang terlambat. Kemudian banyak alasan yang disampaikan ya Bu ya. Tetapi kita juga sudah menemukan eh, cara untuk menyelesaikan persoalan yang Ibu hadapi. Di antaranya Ibu akan menitipkan kepada kakak Ibu dulu sebelum pengasuhnya datang. Dan Ibu akan lebih pagi untuk menitipkan supaya tidak kesiangan datang ke sekolah. Nah, Bu, menurut Ibu, apakah hal ini sudah Ibu pernah coba lakukan, Bu? Belum, Bu. Belum. Karena tadinya saya tuh pengen nitipin ke tetangga, Mm, tapi kan mm, tetangganya juga punya bayi. Nah, saya nggak kepikiran kakak saya, meskipun agak jauh ya masih 5 rumah lah gitu dari sini. Oke, Gitu, Bu. baik Bu. Nah dari tadi yang kita bicarakan, menurut Ibu idealnya supaya Ibu tidak terlambat lagi ke sekolah dari alternatif yang tadi kita temukan ya Bu. Kira-kira mana nih yang lebih memungkinkan Bu? Kalau yang lebih memungkinkan sih, yang ngasuhnya datang pagi-pagi ya Bu, Hmm, dianterin sama suaminya. Kalau hmm, misalnya ada masalah sama dia, misalnya hmm, kekurangan apa-apa kan bisa hmm, di rumah saya. hmm, Ya hmm, semoga saja, si yang ngasuhnya itu hmm, bisa diajak
apa ya namanya, kompromi apa-apa gitu ya. Jadi maksudnya biar dia datang ke rumah saya lebih pagi itu sih lebih ideal. Terlepas dari alasan-alasan dia, karena suaminya juga kerja pagi dan melewati rumah saya. Tapi kalau misalnya memang si ibu itunya selalu ya kadang-kadang terlambat, mungkin akan saya titipkan ke kakak saya ya Bu ya, seperti yang tadi Ya, Ibu sarankan. Ya, Bu, soalnya saya nggak enak ya. betul ya. Ibu, ini uh, kalau seandainya kita beri penilaian ya Bu, angka 1 dari sampai dengan 10, apa yang menjadi rencana tadi, kira-kira menurut Ibu, rencana yang tadi kita sampaikan itu bisa di angka berapa ya Bu untuk mengatasi persoalan yang sedang Ibu hadapi ini? Ya, kalau solusi yang pertama yang saya inginkan sekali yang pengasuhnya datang pagi-pagi itu 10 Bu. Ya, kalau misalnya yang rencana ke kakak saya juga 10 sih sebenarnya, karena kakak saya juga ada di rumah. Jadi solusinya memang ya sangat tepat sekali sepertinya Bu. Terima kasih. Oke. Nah, Ibu, dari yang tadi ya kan masih ada 2 alternatif nih ya yang Ibu pikirkan. Menurut Ibu yang paling mudah untuk dilakukan itu yang mana, Bu? Yang paling mudah itu sebenarnya pengasuhnya datang pagi-pagi sih Bu. Itu yang Tapi paling mudah tapi kan dilakukan. pengasuhnya Nanti saya akan ada berbicara kesulitan lagi. ya, Bu? Mhm, mhm. Tapi Ya, nanti saya pengasuhnya kan bicara ada lagi. kesulitan ya, Bu, ya? Mhm, Iya, betul. Kalau misalnya tidak bisa, akan saya titipkan ke kakak saya. mhm. Oke, Bu. Rencana Ibu sudah menurut saya sudah sangat bisa untuk mengentaskan persoalan yang Ibu hadapi ya, Bu ya. Tinggal tinggal nanti Ibu coba yang mana kira-kira yang akan lebih efektif gitu ya, Bu ya. Iya, betul Bu. Oke. Nah, Ibu kira-kira ini mulai kapan nih kita akan mencoba melaksanakan untuk tidak terlambat ke sekolah, Bu, dengan rencana-rencananya tadi? Mudah-mudahan Bu besok saya nggak telat lagi. Oke, Saya udah malu luar banget biasa sama kepala ya, Bu, ya. sekolah. Oke, Iya. luar biasa ya, Bu, ya. Mudah-mudahan ya, Bu, apa yang kita bicarakan hari ini bisa sangat membantu Bu Titin gitu ya, dan bisa tidak terlambat lagi ya, Bu, ya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, Bu, setelah tadi apa yang kita bicarakan, eee, saya ingin melihat sejauh mana apa yang Ibu lakukan ya, Bu, ya, terhadap tadi, solusi-solusi yang mungkin diambil. Nah, saya ingin kita bertemu lagi, Bu, nanti kita evaluasi ya, Bu, apakah keberhasilannya bagaimana ya, Ibu, ini supaya jangan sampai nih kalau terlambat terus nanti, bisa-bisa penilaiannya jadi menurun ya, Bu, ya. Iya, Seperti betul. itu, ya. Sayanya juga jadi segan gitu Mhm, sama rekan sama kepala sekolah iya, juga. Mungkin bisa kita evaluasi selama 1 minggu ini karena kan habis dari sini saya iya, mau mhm, ke ruang kepala sekolah ini teh Bu. mhm. Nanti mau Oke, minta maaf biar nanti mhm, insya Allah mhm, kedepannya nggak akan terlambat lagi Bu, kan biasanya saya nge WA nih ke kepala mhm, sekolah. mhm. Iya, saya yakin Seminggu Ibu lagi ya Bu pasti ya. bisa ya, Bu, ya. Saya yakin Iya, Ibu pasti bisa ya, Bu, ya. semoga saya Ya, bisa ya. ya. Nah, oke Bu, nanti 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan, jika Ibu sudah punya waktu luang kembali ya Bu, boleh kita berbicara lagi tentang persoalan yang kita hadapi ini ya Bu. Semoga efeknya betul-betul bisa meningkatkan kehadiran Bu Titin dan Bu Titin menjadi lebih fokus di sekolah gitu ya Bu ya. Ya, iya betul Ibu. Nanti Ya, seminggu lagi saya ke oke. Ibu. Mudah-mudahan Ya. solusi yang hari ini kita Mm-mm. obrolkan ini berhasil untuk Mm. saya, Bu. Amin ya Bu Terima ya. kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Jangan putus asa ya Bu ya, jangan putus semangat, harus semangat terus gitu ya Bu ya.
Betul, Dan Bu. saya yakin Terima Ibu kasih. bisa, ya, Ibu bisa untuk datang tepat waktu dan memberikan teladan bagi anak didiknya ya Bu, seperti itu. Iya. Oke, mungkin begitu saja ya Bu ya, kebetulan sudah bel kayaknya. Apakah Ibu punya jam ke kelas Bu? Hari ini saya sudah selesai sih, Bu. Soalnya saya Oh, jamnya pagi semua, jam pertama semua. oh, aduh, jadi kalau terlambat sangat berpengaruh ya Bu ya. Iya, kan sekali kalau terlambat. Nah, nah, Baik, Ibu, kalau terima kasih. hmm, hmm, iya, Sekian dari oke saya, mungkin Bu. saya kepala ya, Bu ya. Iya, gitu. Saya apresiasi sekali ya untuk Bu Titin ketemu langsung dengan Bapak Kepala dan menyampaikan rencana-rencana aksi Bu Titin tadi ya. Mungkin itu aja ya Bu, kita akhiri pembicaraan kita. Kita ketemu lagi nanti 1 minggu ke depan ya Bu ya. Siap, Ibu. Nanti Oke. saya akan ketemu lagi dan membicarakan ini pengalamannya selama minggu gimana nih. Iya gitu. Oke Bu, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Titin. Oh ya, selamat siang, Ibu. Ada apa nih, Ibu, Bu? iya Bu. Ibu, apakah Ibu masih sibuk? Karena saya ada hal-hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Oh, enggak. Ini saya lagi apa bikin evaluasi pembelajaran tadi habis ngajar. Saya nggak terlalu sibuk kok. Ini bisa diisi setelah ketika waktu luang ya. Bu ada Jadi perlu dengan saya saya? betul Bu, saya ingin Oh, cerita sedikit baiklah. dengan Ibu tentang hal yang mengganjal perasaan saya. Boleh ya Bu ya, Oh ya, saya cerita ke Ibu? kenapa? Iya boleh. Kenapa Bu? Ada apa? Jadi begini Bu, saya itu bingung ya Bu ya. Kepala sekolah udah menanyakan selalu tentang persoalan siswa kelas 10 satu itu Bu, yang jarang sekali masuk sekolah ya Bu. Padahal saya udah melakukan berbagai cara ya Bu ya. Saya udah panggil, saya udah telepon orang tuanya. Terus kemarin terakhir saya udah kunjungan rumah gitu ya Bu, mengecek kondisinya. Ternyata untuk berangkat ke sekolah sebenarnya sih nggak masalah gitu ya Bu. Tapi anaknya kehadirannya sangat rendah sekali Bu, sampai-sampai ya eh, apa kepala sekolah menanyakan gitu ya Bu, karena mungkin melihat di absensi online itu anak ini sering sekali tidak masuk begitu. Oh, seperti itu. Baiklah. Berarti perasaan Ibu hari ini eh, bingung gitu ya, Bu ya? Ya betul Bu, saya Mm-mm. bingung sekali harus digimanakan gitu Bu anak ini. Iya, nih menurut Ibu ini dari obrolan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Ya saya ingin mungkin Bu Titin bisa membantu saya menemukan solusi gitu Bu, yang kira-kira cocok untuk penanganan anak ini gitu Bu. Iya, semoga saja setelah obrolan kita hari ini kita menemukan solusi ya. Jadi, tadi ada siswa Ibu yang kehadirannya kurang ya, padahal kalau Betul, dilihat dia itu tidak ada hal-hal yang membuat dia untuk tidak hadir di sekolah ya Bu iya ya. betul Bu. Nah, yang membuat Ibu kesulitan dalam masalah ini itu apa sebenarnya Bu? Ya saya karena apa namanya, kalau ketidakhadirannya tinggi, anak ini kan berarti dia akan mencapai poin yang tinggi ya Bu. Yang saya khawatirkan kalau anak ini sampai dikeluarkan dari sekolah, kan kasihan ya Bu orang tuanya nanti harus mencarikan sekolah yang Iya baru betul. gitu. Seperti itu. Dan juga kalau siswa ini dikeluarkan mungkin akan mengganggu jumlah siswa dalam dapodik Bu, seperti itu. Oh iya, nanti bermasalah ke Ya, sekolah ya Bu ya. ya Nah, betul. rencana Ibu ke depannya buat masalah ini apa? Nah, saya tadi itu berbicara dengan wali kelas ya Bu.
kita Iya betul. berencana untuk kembali memanggil orang tua ke sekolah gitu Bu, untuk membicarakan kelanjutan anaknya ini seperti itu Bu. Mmm, setelah dipanggil orang tuanya bagaimana, Bu? Nah, kan kita belum panggil Bu, rencananya baru kita akan panggil Oh, ya baru Bu. mau Ya, dipanggil, iya iya. nanti setelah kita panggil itu mungkin kita akan membuat semacam apa perjanjian dengan wali kelas gitu Bu, bahwa anak tersebut jika tidak mampu memenuhi kriteria yang diharapkan ya Bu ya, atau setelah digali permasalahannya, setelah diberikan konseling juga tidak ada perubahan, mungkin akan dilimpahkan kepada kesiswaan begitu Bu. Iya, berarti rencana Ibu nanti panggil dulu orang tuanya. Kalau anaknya sudah pernah dipanggil, Bu? Sudah saya panggil berkali-kali Bu, cuman ya mungkin anak-anak ya Bu ya, masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kiri ya Bu ya, nggak Iya, betul. Anak zaman tidak sekarang ya, Bu, mendengarkan ya? dengan Mhm. baik seperti itu. Dan itu membuat membuat kesal sih Bu sebenarnya gitu ya. Iya, tapi Ibu tetap semangat ya, karena, walau bagaimanapun kita kan tetap mendidik anak-anak ya, Bu. Nah, anak itu kenapa, Bu, katanya? Nah, kalau dari rumah tuh berangkat Bu, kata orang tuanya gitu ya Bu. Cuman nggak tahu nih kemana ininya belajarnya gitu ya Bu. Nggak tahu belok kemana sekolahnya gitu ya Bu. Nah Oh, ini yang sedang sedang diupayakan oleh orang tua gitu ya Bu untuk tahu anaknya kemana kalau nggak nyampe ke sekolah gitu Bu. iya iya. Kalau teman-temannya, itu, Bu, dipanggil nggak? Nah, saya dan wali kelas itu sudah menanya ya Bu ke teman-teman di kelasnya. Dan ternyata anak ini tuh sangat introvert Bu dan tidak punya teman di kelas. Jadi kalau di sekolah itu dia cuman sendiri aja gitu. Diajak main juga menolak kata teman-temannya begitu. Baik baik. Tadi Ibu bilang kan Ibu sudah menanyai anaknya, temannya juga, dan rencana Ibu itu mau memanggil orang tua, Ibu ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira strategi Ibu supaya dapat memecahkan masalah ini? Nah, saya akan berkolaborasi dengan kesiswaan ya Bu, bagian kesiswaan untuk apa namanya melacak anak ini ya Bu. Apa sih yang dia lakukan selama dia tidak berangkat ke sekolah gitu Bu, supaya kita bisa menemukan apa namanya cara untuk menangani hal yang menghambat anak ini mengikuti pembelajaran gitu. Iya betul, memang diperlukan dengan kesiswaan ya Bu ya, karena ini berkaitan dengan siswa juga. Nah, ke Ibu ini, menurut Ibu nih, komitmen Ibu terhadap rencana tadi yang sudah dibuat ya, pertama mau memanggil, keduanya berkolaborasi dengan kesiswaan. Komitmen Ibu ini dibuat kira-kira berapa lama nih rencana ini mau dijalankan? Karena ini sudah tengah semester ya Bu ya, saya Ya, ingin secepatnya Bu, saya ingin dalam minggu ini itu selesai. Karena nggak enak juga ya Bu, kepala sekolah udah menanyakan terus tentang anak ini. Dan juga banyak anak lain juga yang harus diberikan penanganan. Kalau terlalu fokus terus sama anak ini, khawatirnya nanti yang lain juga terlewatkan begitu Bu. oh begitu ya Bu ya, betul-betul. Nah, berarti komitmen Ibu ini dalam 1 minggu kamu bisa masalah ini selesai ya Bu ya? Iya Bu, saya inginnya begitu. Iya, kalau menurut saya sih insya Allah ya ini akan semoga saja selesai karena walau bagaimanapun peran orang tua itu kan yang utama ya Bu ya dalam Betul Bu. siswa gitu. Nah, berarti nanti ini komitmennya semoga yang sudah Ibu rencanakan itu bisa terwujud ya. Kalau boleh saya tahu siapa aja nih yang bisa membantu Ibu nanti ya ke depannya kalau misalnya nih si anak ini sudah berjanji nih
mau masuk sekolah, yang berkomitmen sama Ibu supaya apa yang sudah Ibu buat ini terus berlanjut gitu, supaya kehadiran si siswanya tidak menurun. Ya, yang pertama saya akan kolaborasi dengan wali kelas ya Bu ya, karena bagaimanapun Ya, wali betul. kelas adalah wali utama yang ada di sekolah ya Bu. Kemudian dengan guru piket Bu untuk memantau kehadiran anak manakala wali kelas sedang tidak di sekolah gitu ya Bu ya. Dan juga dengan bagian kesiswaan untuk menerapkan bentuk-bentuk apa namanya tanggung jawab anak ini ke depannya begitu Bu. Seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, berarti sekarang Ibu tinggal menjalankan saja ya apa yang sudah Ibu rencanakan. Karena poin utamanya kita itu berkolaborasi ya Bu ya, dengan orang tua siswa, dengan wali kelas, dengan guru piket, dengan kesiswaan, supaya kita itu memiliki apa namanya, titik puncak permasalahan dari anak tersebut kenapa ia tidak mau sekolah, dan memotivasi dia juga ya Bu ya supaya dia mau sekolah. Iya Bu, betul sekali seperti itu Bu. Ya, saya Iya, sedikit merasa lega ya Bu ya sudah mengungkapkan karena tadi saya jujur kesal banget gitu ya Bu ya. Hanya gara-gara satu anak gitu ya Bu, jadi pekerjaan yang lain jadi jadi harus tertumpuk ya tertunda Bu ya. ya, Iya, gitu tentunya Bu. betul. Iya. Jadi perasaan Ibu lega ya Bu setelah Ya, ngobrol. siap. Oke. Baik Saya Ibu, sudah terima kasih. siap Bu. Saya sudah merasa lega sekali dengan menyampaikan persoalan yang saya sampaikan ke Ibu tadi ya Bu ya. Saya dapat solusi, gambaran apa yang harus saya lakukan. Nah, mungkin Bu, nanti saya datang lagi minggu depan nggak apa-apa ya Bu ya untuk menyampaikan bercerita lagi, Iya, melepaskan unek-unek apa yang sudah saya lakukan dalam 1 minggu ya Bu ya, sebagai betul refleksi sekali. dan Iya, evaluasi betul dari sekali. permasalahan ini gitu ya Bu. Tapi boleh kan Bu Iya, saya datang lagi ya Bu ya nanti? boleh sekali Bu, saya tunggu nanti supaya apakah rencana yang sudah Ibu susun dengan plan A, plan B ini bisa terselesaikan ya. Saya tunggu 1 minggu lagi ya Bu. Terima kasih Ibu. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya, karena kebetulan saya masih ada janji dengan siswa yang lainnya. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat siang.